Shalom adik-adik, semoga semuanya sehat dan selalu bersuka cita dalam naungan Tuhan ya. Kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian, segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Pertolongan kita dalam ibadah kita pada saat ini jadilah kiranya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan menyertai ibadah kita mulai dari awal hingga selesainya. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Di mana ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan dan belajar dari firman kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami gunakan sebagai suluh dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu. Kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, agar hamba-Mu dapat memperdengarkan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan. Amin.
Ya adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari Kejadian 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin, firman Tuhan. Ya, adik-adik, tema kita saat ini adalah hiduplah bijaksana. Hiduplah bijaksana. Adik-adik, kakak mau bertanya, bagaimana perasaan kalian? Misalnya saudara kalian, misalnya adik atau kakak kalian dibelikan handphone baru oleh orang tua kalian, sedangkan kalian tidak dibelikan. Wah, pastinya kita akan merasa sangat kecewa, sakit hati, dan mungkin kita akan membenci saudara kita itu. Nah, adik-adik, Yakub ini tinggal di tanah Kanaan. Ia mempunyai 4 istri, namanya Rahel, Bilha, Silpa, dan Rahel, Lea, Bilha, dan Silpa. Dan ia mempunyai 12 orang anak. Anaknya yang bungsu bernama Yusuf. Tetapi Yusuf ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Mengapa? Karena Yusuf ini lebih disayang dari mereka. Ia sangat dikasihi oleh ayah mereka. Hanya Yusuf yang dibuatkan jubah yang sangat indah. Saudara-saudaranya yang lain, ke-11 saudaranya tidak dibuatkan jubah. Hanya Yusuf yang dibuatkan jubah yang sangat indah, dan ini membuat saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Apalagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada mereka. Yusuf dengan sikap yang sangat tidak bijaksana memanggil saudara-saudaranya dan ayahnya. Dengan sikap yang sombong, ia menyombongkan diri, menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya itu. Ia mengatakan, "Ayah, kakak-kakakku semua tadi malam saya bermimpi. Kita pergi ke ladang
mengikat berkas-berkas gandum, tetapi berkas gandumku berdiri tegak dan berkas gandum kalian tunduk menyembah kepada berkasku. Wah, ini membuat hati saudara-saudara Yusuf sangat marah. Bagaimana mungkin Yusuf, kami saudara-saudaramu mau tunduk kepadamu? Masa kau mau jadi raja atas kami? Ya, maka semakin bencilah saudara-saudaranya itu kepada Yusuf. Lalu suatu hari Yusuf bermimpi untuk kedua kalinya. Ia memanggil lagi saudara-saudara dan ayahnya itu. Tetapi ia dengan sikapnya yang tidak bijaksana lagi, ia memamerkan mimpinya. Ayah, kakak-kakak semua, tadi malam saya bermimpi lagi. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang tunduk menyembah kepadaku. Wah, ayahnya menegur dia, katanya, apa-apaan Yusuf, masa kami orang tuamu dan saudara-saudaramu semua menyembah kepadamu? Tetapi hal itu disimpan di dalam hati ayahnya. Nah, adik-adik, sikap Yusuf ini adalah sikap yang sangat tidak bijaksana. Ia tidak memikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakannya. Ia seharusnya tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Ia seharusnya tidak menceritakan apa yang tidak seharusnya ia ceritakan, tetapi ia menceritakan dengan cara yang tidak bijaksana, dengan caranya yang sombong, memamerkan mimpinya itu. Nah, akibat dari sikap Yusuf yang sangat tidak bijaksana ini, ia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya karena sikap Yusuf yang tidak bijaksana. Nah, suatu hari ayahnya Yakub menyuruh Yusuf untuk menjumpai saudara-saudaranya di padang pengembalaan. Wah, ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf di dalam perjalanan, mereka sangat senang sekali karena mereka berpikir inilah kesempatan mereka untuk melampiaskan kebencian mereka. Yusuf terancam dibunuh, tetapi salah satu saudaranya yang bernama Ruben mencoba mengendalikan situasi ini. Yusuf akhirnya dibuang ke dalam sumur yang kosong. Ruben berharap bisa menyelamatkan Yusuf, tetapi rencana Ruben tidak terlaksana sesuai dengan harapannya. Sesuai usulan dari Yehuda, salah satu saudara mereka, Yusuf akhirnya dijual ke orang-orang Ismail dan dibawa ke tanah Mesir. Di sana ia bekerja di rumah seorang pegawai istana Firaun bernama Potifar. Yusuf sangat bekerja keras di rumah Potifar. Yusuf menjadi hamba di rumah Potifar. Semua pekerjaan di dalam rumah Potifar Yusuf kerjakan sendiri. Ya, mungkin kalau istilahnya Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Wah, kasihan sekali Yusuf ya. Tetapi adik-adik, melalui peristiwa ini Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk belajar menjadi seorang yang lebih bijaksana. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan nats persembahan kita dari Yehezkel 20 ayatnya yang ke-40. Dari Yehezkel 20 ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan, sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan.
Ya, sambil persembahan kita jalankan, kita iringi dari lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk senantiasa hidup bijaksana di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami. Berkati ya Tuhan agar boleh digunakan untuk menyebarluaskan akan firman-Mu, dan biarlah semua itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami datang berdoa buat anak-anak remaja-Mu Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari, di dalam pendidikan Tuhan, walaupun saat ini mereka belajar lewat online, tapi Tuhan tolong mereka agar mereka boleh belajar dengan baik, belajar dengan tekun Tuhan, dan kelak cita-cita mereka boleh tercapai. Anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Ya Tuhan dalam kerajaan surga, saat ini kami juga mendoakan orang tua kami, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. Berkati mereka Tuhan, agar mereka senantiasa boleh sehat, boleh kuat dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat negeri kami Indonesia Tuhan. Saat ini Engkau tahu keadaannya. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sangat menyayangi kami. Tuhan menjawab doa-doa kami, dan Tuhan yang akan memulihkan negeri kami Indonesia. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Kabulkanlah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Adik-adik remaja semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari pelengkap Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan terjengkam, ku rasakan hanya Allah yang membimbingmu. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memelihara hati dan pikiran kita saat ini kekal selamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.